Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Sukendar dengan NPM 10.111.117.135 yang berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Izinkan saya untuk memaparkan artikel saya yang berjudul Pengaruh Status Gizi terhadap Luaran Klinis Pasien Stroke Iskemik di Rumah Sakit Salamun Kota Bandung tahun 2019 tahun 2020. Di mana untuk pendahuluannya, setiap tahun angka kejadian penyakit tidak menular itu semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi karena semakin buruknya juga kebiasaan atau gaya hidup yang dilakukan oleh masyarakat. Sesuai firman Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 dan juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, Allah menganjurkan kita untuk senantiasa merubah kebiasaan buruk kita menjadi kebiasaan yang lebih baik agar terhindar dari kebinasaan dan juga terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan. Akibat dari kebiasaan buruk yang semakin meningkat, angka kematian akibat penyakit tidak menular ikut meningkat. Pada tahun 2016, berdasarkan WHO, terdapat 71% kematian akibat penyakit tidak menular. Dari 71% tersebut, 40% diantaranya terjadi akibat penyakit kardiovaskular, yaitu penyakit jantung dan penyakit stroke. Dalam hal ini yang diteliti adalah mengenai penyakit stroke, di mana stroke itu didefinisikan sebagai kumpulan gejala atau sindrom yang ditandai dengan adanya defisit neurologis baik vokal maupun global yang bersifat akut selama lebih dari 24 jam yang terjadi akibat adanya gangguan sirkulasi otak. Stroke terbagi menjadi dua jenis, yaitu stroke iskemik dan juga stroke perdarahan. Di mana untuk angka kejadiannya berdasarkan riskes dari tahun 2018, benua Asia menjadi benua tertinggi dengan insidensi 193,3% dari 100.000 populasi. Indonesia mengalami peningkatan menjadi 11% dengan angka kejadian stroke iskemik sebesar 42,9%. Di Jawa Barat sendiri juga terdapat adanya peningkatan menjadi 11% dan di Bandung terutamanya di Rumah Sakit Salamun setiap tahunnya tercatat 100 kasus baru dari penyakit stroke. Di mana pada hal ini adalah penyakit stroke paling banyak yaitu stroke iskemik. Stroke iskemik merupakan suatu keadaan ketika terjadi adanya sumbatan atau oklusi pada pembuluh darah intrakranial yang menyebabkan adanya penurunan suplai darah menuju ke otak sehingga terjadi adanya gangguan. Terdapat dua faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya stroke iskemik, yaitu faktor risiko yang dapat diubah dan juga tidak dapat diubah yang tertera pada tabel, di mana stroke ini dapat menyebabkan adanya luaran klinis yang baik berupa morbiditas maupun mortalitas. Morbiditasnya dapat bersifat membaik, menetap hingga memburuk dengan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terhadap luaran klinis stroke iskemik, diantaranya adalah status gizi. Untuk tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui distribusi status gizi, mengetahui distribusi luaran klinis, dan mengetahui pengaruh status gizi terhadap luaran klinis yang diteliti pada pasien stroke iskemik di Rumah Sakit Salamun Kota Bandung tahun 2019-2020. Untuk penilaian dari luaran klinisnya menggunakan modified ranking scale karena lebih sederhana dan lebih mudah dilakukan, yang akan dikategorikan menjadi luaran klinis baik dan juga luaran klinis buruk. Terdapat adanya 7 skala, di mana untuk skala 0 hingga 2 itu berupa luaran klinis baik dan 3 hingga 6 luaran klinis buruk. Untuk status gizinya diukur menggunakan indeks massa tubuh dengan klasifikasi nasional, yaitu 3 kategori, yaitu kurus, normal, dan juga gemuk. Untuk subjek dan metode penelitiannya, untuk populasi targetnya adalah pasien stroke iskemik, sedangkan populasi terjangkaunya adalah pasien stroke iskemik di Rumah Sakit Salamun Kota Bandung. Untuk subjek penelitiannya adalah pasien baru stroke iskemik yang dirawat inap di Rumah Sakit Salamun Kota Bandung pada periode Januari 2019 hingga Desember 2020. Dari bahan penelitiannya diambil dari data sekunder, yaitu hasil reka medis. Teknik pemilihan sampelnya menggunakan purposive sampling dengan memenuhi kaidah kriteria penelitian. Kriterianya ada kriteria inklusi dan ada kriteria eksklusi. Kriteria inklusinya berupa pasien stroke yang baru didiagnosis di Rumah Sakit Salamun Kota Bandung, di mana diagnosisnya digunakan dengan CT scan tanpa kontras dan juga pemeriksaan fungsi ginjal serta pemeriksaan EKG. Di mana untuk kriteria eksklusinya itu adalah pasien stroke berulang, pasien yang memiliki penyakit jantung, diabetes mellitus, penyakit kronis seperti gagal ginjal, penyakit adanya gangguan metabolisme, dan juga hasil penilaian dari reka medis yang tidak lengkap. Untuk rancangan penelitiannya menggunakan analitik observasional dengan metode potong lintang dan uji dengan menggunakan korelasi kandang. Variabel bebasnya adalah status gizi dan variabel tingkatnya adalah luaran klinis. Aspek etik penelitiannya penelitian ini sudah diuji oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Unisba dengan nomor 082 yang meliputi beneficient atau tidak, atau mendapatkan keuntungan, non maleficient tidak menimbulkan kerugian, respect for person, di mana pada penelitian ini hasil dari penelitian akan dirahasiakan oleh peneliti, dan juga justice, di mana pada penelitian ini tidak terdapat adanya paksaan. Lalu untuk hasil penelitiannya, untuk karakteristik mayoritas adalah laki-laki dengan jumlah 67 orang, dengan usia 60 hingga 79, dengan jumlah 46 orang, dan dengan status gizi normal sebanyak 44 orang. Hasil dari luaran klinis mayoritas bersifat baik sebanyak 62 orang, dan hasil dari uji analisis dengan menggunakan uji korelasi itu mendapatkan p-value 0,008, di mana terdapat adanya pengaruh dari status gizi terhadap luaran klinis.
Sebelumnya pernah dilakukan beberapa penelitian yang dilakukan oleh banyak peneliti mengenai pengaruh status gizi terhadap luaran klinis, di mana dari penelitian-penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa terdapat adanya pengaruh status gizi terhadap luaran klinis. Yang hal ini disebabkan karena pada pasien stroke terjadi adanya peningkatan metabolisme yang disebabkan oleh terjadinya eksitotoksisitas. Pengaruh dari status gizi ini, terutama pada status gizi normal dan juga berlebih, dapat menimbulkan luaran klinis yang lebih baik dibanding status gizi kurang, karena pada status gizi normal dan berlebih terdapat adanya cadangan metabolisme, peningkatan densitas tulang untuk mencegah perburukan dari gejala, dan juga menekan aktivitas proinflamasi yang dapat menyebabkan peningkatan dari katabolisme. Sedangkan pada status gizi kurang tidak terdapat adanya faktor-faktor tadi yang dapat menyebabkan terjadinya perburukan dari luaran klinis. Keterbatasan penelitian ini adalah akibat terjadinya pandemi. Penelitian ini tidak dapat diobservasi secara langsung dan juga terdapat adanya beberapa rekam medis yang tidak lengkap. Lalu untuk kesimpulannya, mayoritas status gizi adalah status gizi normal dengan jumlah 44 orang, luaran klinisnya adalah luaran klinis baik dengan jumlah 62 orang, dan dari hasil uji analisis ditemukan adanya pengaruh dari status gizi terhadap luaran klinis dengan p-value 0,008. Nah, untuk sarannya, untuk kedepannya semoga dapat dilakukan penelitian yang lebih baik lagi. Kemudian untuk para pasien yang memiliki faktor resiko atau resiko terjadi adanya perburukan luaran klinis akibat dari buruknya juga status gizi, maka dapat dilakukan pemberian edukasi mengenai nutrisi dan juga pemberian nutrisi yang lebih baik. Namun untuk pemberian nutrisi ini harus berdasarkan makanan yang halal lagi baik yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan, karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Alhamdulillahirrabbilalamin, untuk presentasinya telah selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.